Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Meskipun dia sedikit malu, Huo Yao tidak tampak terkejut. Setelah dia berdiri teguh, dia tertawa dan berkata, apakah bayi ini kartu hall yang dikuasai oleh guru? Sungguh menakjubkan. Dia menatap Immortal Hammer di tangan Suyi, dan menghela nafas. Sayangnya, meskipun harta itu kuat, masih jauh dari bisa menggunakan kekuatan penuh harta ini dengan Taoismemu. Dan tindakan paksa hanya akan membuat kultivasi Anda semakin cepat habis, dan itu ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. Suyi mengabaikannya, memegang palu Lei Xian, seolah-olah memegang pedang Dao, dan menyerang dari langit. The Immortal Hammer adalah harta karun di tangan Geng Gengren. Pada saat ini, dia menggunakannya sebagai pedang Dao, yang membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Huo Yao melambaikan jubah lengan bajunya. Set! Pedang surga merah. Jejak kerumitan muncul di mata Suyi. Pedang ini adalah salah satu harta yang dia hargai di kehidupan sebelumnya, dan telah disegel di rumah harta Taixuan Dongtian olehnya. Dia pernah memberitahu Huo Yao bahwa ketika amarah di hatinya padam, dia akan memberikan pedang Cixiao kepadanya. Tapi jelas, setelah dia bereinkarnasi, Huo Yao telah merebut harta ini. Boom! Dengan pedang di tangan, aura Huo Yao tiba-tiba menjadi mendominasi dan ganas, dan dengan satu pukulan, kekuatan Lei Xianmai dikalahkan. Dia tampak sombong dan berkata, Tuan, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun, dan murid ini akan membiarkan Anda melihat ilmu pedang muridnya. Pertempuran dimulai lagi. Ini jelas lebih menakutkan dari sebelumnya. Kekuatan semacam itu dapat dengan mudah membunuh keberadaan Xuan Yujing. Karena niat pedang yang kejam ini, situasi Suyi menjadi semakin berbahaya. Hanya dalam beberapa kedipan, dia terkejut dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dentang! Tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar. Pergelangan tangan Suyi kesemutan, jari-jarinya gemetar, dan Immortal Hammer terbang menjauh. Sosoknya meledak, batuk darah dari bibirnya, dicat melalui pakaiannya, wajahnya sepucat kertas. Hahaha, guru, bagaimana rasanya dibuli dan ditindas? Huo Yao tertawa terbahak-bahak. Begitu dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dia menyambar palu abadi di tangannya, matanya dipenuhi dengan keinginan, sungguh artefak ilahi, Tuan, mulai sekarang, harta ini akan diambil dijaga oleh para murid. Simpan itu untukmu. Ngomong-ngomong, dia sudah menyingkirkan palu. Kemudian, Huo Yao mengangkat matanya dan memandang Suyi di kejauhan sambil tersenyum, dan berkata, saya tahu, Tuan, Anda memiliki kartu lain, saya menyarankan Anda untuk menggunakannya. Cepat, jika tidak, Anda bisa, saya tidak akan bisa menggunakannya lagi. Dia mendekati Suyi langkah demi langkah, kekuatannya menakutkan, dan api membakar langit. Pedang cakrawala merah muda di tangannya mengeluarkan erangan keras, seperti rintihan yang merindukan makan penuh darah. Dari awal hingga akhir, meskipun Huo Yao tampak sangat arogan, dia selalu menjaga kewaspadaan dan kewaspadaan tingkat tinggi selama pertarungan. Karena dia tahu bahwa dia tidak boleh ceroboh dalam berurusan dengan pria yang telah membuatnya takut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jika tidak dia akan terbalik di selokan. Sejujurnya, keterampilan kendo Anda. Tiba-tiba, bagian dari langit dan bumi itu tampak runtuh, dan nyala api terus menekan segel hidup dan mati Sang Buddha, yang dengan kuat menahan harta ini, dan hujan api melebur gunung-gunung di dekatnya dan sungai menjadi abu. Kemarilah! Om! Segel kehidupan dan kematian Sang Buddha bergetar hebat. Di kejauhan, Suyi berkedip, batuk darah lagi dari bibirnya. Huo Yao tidak bisa menahan tawa ke langit. Hahaha, Tuan, apakah Anda muntah darah karena marah? Sayang sekali harta ini jatuh ke tangan Anda, tidak ada bedanya dengan mutiara cerah yang melemparkannya secara diam-diam. Lebih baik bagi para murid untuk menjaganya daripada Anda. Suara itu masih bergema, dan dia melepaskan telapak tangannya. Segel kehidupan dan kematian Sang Buddha, belasan kaki jauhnya, mengeluarkan rengekan memekakkan telinga dan terbang menuju Huo Yao. Melihat harta karun ini akan jatuh ke tangan Huo Yao, cahaya dingin melintas di mata Suyi di kejauhan,
dan sebuah kata keluar dari bibirnya, "Duh." Napas pedang 9 penjara yang semula melekat di sekitar segel kehidupan dan kematian Buddha tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan juga membuat segel kehidupan dan kematian Buddha terlepas dari belenggunya, menekan dengan kejam Huo Yao. Boom! Dia dipermalukan, acak-acakan, dan sangat malu. Tapi Suyi mengerutkan kening. Karena pada saat kritis, segel hidup dan mati Sang Buddha terhalang oleh sepasang baju besi perunggu yang dikenakan oleh Huo Yao, yang tidak sepenuhnya merusak dirinya. Api perak melawan surga armor. Seperti lampu api ilahi 9 naga, mereka semua adalah harta yang dikumpulkan oleh Suyi di kehidupan sebelumnya. Pertahanannya sangat kuat, yang cukup untuk dengan mudah menyelesaikan pukulan penuh pembangkit tenaga listrik secara misterius. Dunia. Dengan perlawanan dari harta inilah Huo Yao terluka, tetapi tidak fatal. Sialan! Tiba-tiba terluka, wajah tampan Huo Yao menjadi sangat biru, dan matanya terlihat kejam. Dia meraihnya dengan kasar, dan meraih segel kehidupan dan kematian Buddha, yang kekuatannya berkurang drastis di tangannya. Kemudian Huo Yao memandang Suyi dari kejauhan seperti listrik, dan berkata, "Tuan, apa gunanya berjuang lagi? Anda telah melihatnya, tidak peduli seberapa kuat segel ini, sekarang sudah dilarang. Aku menyerah." Berbicara, dia akan menyingkirkan segel hidup dan mati Sang Buddha. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam segel kehidupan dan kematian Buddha tampaknya telah terbangun, dan pada saat ini, tiba-tiba meledak menjadi kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Klik. Tidak enak. Huo Yao mundur dengan kasar. Hampir pada saat yang bersamaan, sosok tinggi berjubah hitam tersapu keluar dari segel hidup dan mati Buddha. Dia mengenakan mahkota hitam tinggi dan jubah hitam, dengan pipi bening dan janggut di bawah rahangnya. Begitu dia muncul, kekuatan mengerikan yang menghancurkan bumi menyebar. Di kejauhan, Suyi juga menatap lelaki tua kurus berjubah hitam dan topi hitam, ekspresinya tidak sedih atau bahagia. Sejak dia mendapatkan segel Buddha kehidupan dan kematian, dia menyadari bahwa ada tekad yang sangat kuat yang terbengkalai dalam harta ini. Itu juga melalui Hades untuk memberitahu Suyi bahwa tekad ini ditinggalkan pada hari pertama Pavilion Jiutian. Hom Su Yuen Lingzhao Syl, Vol 2 Chapter 980, True Despair. Su Yuen Lingzhao Vol 2 Chapter 980, True Despair. Pref Next. Daftar isi. Settings. Pembaruan cepat, tanpa iklan. Huo Yao tidak mengenali pengorbanan pada hari pertama. Namun, saya dapat merasakan bahwa tekad ini tiba-tiba tersapu dari kehidupan Buddha dan segel kematian memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Kengerian itu begitu menakutkan hingga hatinya terasa berbulu dan kulitnya menjadi dingin. Tanpa ragu-ragu, Huo Yao menjentikkan lengan bajunya. Lampu api ilahi 9 naga tiba-tiba bersinar terang, memuntahkan api dewa ungu yang mengerikan, menyapu ke arah lelaki tua berjubah hitam. Tanpa pembakaran, bersinar selama 9 hari. Set. Tepi hitam yang penuh dengan aura bencana tersapu, seperti pedang yang membelah langit. Api ungu yang luar biasa terbelah dari tengah. Tepi hitam tetap tak berkurang, menebas ke arah Huo Yao. Adegan yang merusak membuat Huo Yao terlihat sangat serius. Sebuah perisai perunggu halus seperti cermin muncul di tangan kirinya, dengan pola dao alami di permukaannya, yang menggambarkan pola dua ikan roh, satu hitam dan satu putih. Boom! Pinggiran hitam menggores perisai, meledak dengan cahaya yang mengerikan. Sosok Huo Yao bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya gemetar karena darah, tetapi dia berhasil memblokir pukulan mengerikan ini. Mata lelaki tua berjubah hitam di kejauhan itu sedikit memadat, sedikit terkejut. Saya tidak menyangka bahwa di tangan karakter misterius seperti Anda dapat mengendalikan begitu banyak artefak bawaan. Di matanya, apakah itu pedang langit merah, lampu api ilahi 9 naga yang dikendalikan Huo Yao, atau perisai primordial 2 meter, atau bahkan armor surga pertarungan api perak yang menutupi tubuhnya. Tubuh, semuanya bisa disebut artefak ilahi bawaan yang langka, sangat langka. Tapi Huo Yao punya 4 orang tua,
Ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu ketahui, belum lagi, kamu hanya kekuatan kehendak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melanggar hukum? Huo Yao minum dengan keras, matanya penuh dengan kilauan kekerasan. Suara itu masih bergema, dan 5 jari tangan kanannya yang patah tumbuh kembali, seperti pohon mati di musim semi. Boom! Saat berikutnya, Huo Yao membunuh lelaki tua berjubah hitam itu. Ini mendominasi dan kuat. Cici. Tepi hitam yang dipenuhi aura bencana di jalan meledak. Dalam sekejap, kehampaan itu dipenuhi lubang, seolah-olah sepotong kain telah dipotong rapat. Perang pecah. Huo Yao yang galak dan mendominasi sangat kontras dengan ketidakpedulian dan dinginnya lelaki tua berjubah hitam itu. Keduanya saling berhadapan dengan sengit di dunia ini. Suyi tidak pergi. Dia berdiri jauh, melihat pertempuran dengan mata acuh tak acuh. Kemauan pengorbanan hari pertama Pavilion Jiutian memang tidak dapat disangkal menakutkan, terutama hukum doa surgawi yang ia kuasai, yang sangat kuat. Bahkan jika itu adalah kekuatan keinginan, itu lebih baik daripada penyiksa keempat Hong Ying. Semakin kuat semakin baik. Namun, kelemahan dari kemauan juga terlihat jelas. Yaitu, bagaimanapun juga, kekuatannya terbatas, dan tidak bisa bertahan terlalu lama. Boom! Pertempuran sedang dipentaskan, sangat tragis. Huo Yao sangat ganas, tetapi dia tidak menantang lelaki tua berjubah hitam itu, tetapi mengadopsi taktik jalan memutar. Tidak diragukan lagi, dia telah menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengalahkan lawan sama sekali, jadi dia berniat menggunakan taktik bundaran ini untuk memaksa lawannya mati. Orang tua berjubah hitam secara alami tidak bisa membiarkan Huo Yao mendapatkan keinginannya, dan langsung menggunakan cara paling kuat untuk menyerang Huo Yao dengan seluruh kekuatannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Huo Yao terluka parah. Meskipun lukanya tidak fatal, luka itu membuatnya bergejolak, berdarah, dan memalukan. Orang tua, jika dewa Anda ada di sini, saya akan takut pada 3 poin. Tetapi dengan kekuatan kehendak, apa yang bisa saya lakukan? Huo Yao berteriak keras. Dia penuh dengan arogansi yang kejam, dan dia menggunakan kekuatan magisnya secara ekstrim. Dan dia menyadari bahwa kekuatan lelaki tua berjubah hitam itu perlahan-lahan melemah. Sungguh. Mata lelaki tua berjubah hitam itu memancarkan sedikit rasa dingin. Segera, suara aneh keluar dari bibirnya, dan dia melambaikan lengan bajunya. Boom! Pupil Huo Yao menyusut, makhluk tua ini tidak sabar untuk melakukan upaya putus asa. Hal kecil, kamu benar, kursi ini memang kekuatan kemauan, dan kekuatan kemauan ini ditinggalkan oleh kursi ini pada hari-hari awal alam Xuanhe, tapi seluruh sosok lelaki tua berjubah hitam itu terbakar, tidak sulit untuk membersihkan karakter sepertimu. Suara acuh tak acuh masih bergema, dan lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, bergegas ke segel hidup dan mati Buddha. Boom! Hal lama ini cukup menentukan, kata Suyi diam-diam. Sialan! Huo Yao benar-benar berubah warna dan tidak ragu untuk menghindar. Dan sambil menghindar, Huo Yao menggunakan hampir semua rahasia dan harta pertahanan, dan tidak berani menahan diri. Scarlet Firmament Sword menggunakan kekuatan supernatural pertahanannya, dan memperoleh tirai pedang dari 33 hukum, yang terbentang di depannya. Api ilahi ungu yang menyembur keluar dari lampu api ilahi 9 naga membentuk teratai besar, menutupi sekeliling. Tangan kiri mengaktifkan perisai Hunyuan 2 meter. Bahkan armor perang api perak di tubuhnya memiliki rune jalan yang rumit dan misterius. Namun meski begitu, Huo Yao masih merasa gelisah. Tidak ada penundaan sama sekali, dia menggigit ujung lidahnya dengan tajam, dan ki dan darah di seluruh tubuhnya menghasilkan ledakan yang menggelegar, dan di sekitar sosoknya, formasi yang dibentuk oleh garis besar darah muncul, lurus seperti setan berat mengambang. Domain setan api. Pada saat inilah segel hidup dan mati Buddha, seperti matahari hitam, datang untuk membunuh. Boom! Langit dan bumi bergetar hebat, seolah-olah langit akan runtuh. Suara tabrakan yang memekakkan telinga seperti guntur 9 hari bergema di seluruh dunia. Terlihat dengan mata telanjang,
segel hidup dan mati sang Buddha seolah-olah menghancurkan orang mati. Selanjutnya, suara pecah dan hantaman sepadat ketukan drum. Kaca rapuh tidak ada bedanya. Seketika, rengekan tajam terdengar, disertai suara patah tulang. Melihat perisai Hun Yuan setinggi 2 meter itu hancur dan terbang keluar, tangan kiri Huo Yao hancur secara paksa, dan darah berceceran. Kemudian, segel hidup dan mati sang Buddha menghantam Huo Yao. Boom! Sosok Huo Yao melesat ke belakang. Pada akhirnya, dengan bunyi gedebuk, Huo Yao menghantam tanah yang retak, memercikkan asap dan debu ke seluruh langit. Satu pukulan. Hancurkan pertahanan beberapa artefak bawaan dan teknik rahasia dalam satu gerakan, dan pukul Huo Yao dengan keras. Adegan destruktif sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Melihat semua ini, Su Yi tampak tenang. Pada hari pertama pengorbanan, bahkan jika tekad dibakar, itu masih gagal membunuh Huo Yao. Itu benar, bagaimanapun juga, ini adalah tekad yang dia tinggalkan di masa-masa awal Xuanzao Realm. Su Yi diam-diam berkata. Asap dan debu menyebar, langit, bumi, gunung, dan sungai semuanya layu. Di tanah yang retak, Huo Yao tiba-tiba tertawa histeris. Tuan, pembunuhmu sangat kuat, tapi sayangnya, makhluk tua itu gagal membunuh muridnya. Sosok Huo Yao keluar dari celah. Bahkan dengan luka serius, nafasnya masih keras dan ganas. Keluar. Dan kemudian, pemandangan luar biasa muncul. Cedera Huo Yao sedang diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pil keberuntungan Jiu Qing. Su Yi sedikit mengernyit. Di kehidupan sebelumnya, ia menggunakan ribuan obat ajaib dan menghabiskan 100 tahun kerja keras untuk memperbaiki ramuan yang memiliki reputasi sebagai produk magis kelas 1 di Great Wilderness. Anda dapat memulihkan diri dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak diragukan lagi, setelah Huo Yao dipukul dengan keras, dia langsung menelan pil ini. Tidak apa-apa, aku akan membiarkanmu mengalami apa artinya menjadi putus asa yang sebenarnya. Pada saat ini, di kedalaman mata acuh tak acuh Su Yi, ada niat membunuh yang tidak bisa lagi disembunyikan. Lengannya melambai. Labu safir setinggi 3 inci muncul. Di kejauhan, tawa Huo Yao tiba-tiba berhenti. Matanya yang merah tiba-tiba menyusut hingga ekstrim, dan ada ekspresi ketakutan yang tak tertahankan di alisnya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.